전해주던 그 소녀 오늘따라 왜 이렇게 그 소녀가 보고 싶을까. Assalamualaikum Bu Ika. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini kita mau observasi, mau pembelajaran di kelas 10-7 ya. Kemudian kemarin kita udah kesepakatan kalau hari ini kita mau ada observasi kelas gitu ya. Oke. Iya, kelas. Di sini sebelum kita masuk kelas mungkin saya perlu ngobrol-ngobrol. Ya, Bob. Oke, jadi gini Bu. Nanti Bu Ika ini masuknya di kelas 7 ya. Untuk mengetahui tentang statistika dasar, yaitu mean, median, modus yang sudah mereka ketahui di SMP. Jadi lanjutan ya? Ya, tinggal mereview saja. Lanjutan dari SMP ya. Oke. Kemudian nanti pengembangan yang ingin dicapai buka ada kayak semacam PSE gitu, sosial emosionalnya ada arah ke arah sana. Ya, boleh. Strategi yang dipersiapkan apa Pak? Membagi kelompok sesuai dengan diferensiasi proses ya. Di situ nanti ada 3 macam yang saya siapkan. Oh berarti ya ini yang dicapai nanti buka ingin pembelajaran dengan Diferensiasi proses. Ya. Lagi statistika dasar terkait dengan median modus yang sudah mereka dapatkan dari SMP. Kemudian nanti pengembangan yang ingin dicapai oleh mereka ini adalah pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi proses ya. Mereka sudah membagi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada yang menggunakan YouTube, artikel, Sama penjelasan langsung. Oke, baik. Diferensiasi proses. Oke, mungkin kita punya catatan khusus untuk saya nanti bagian yang mau diamati atau apa. Ya, mungkin langkah-langkah tentang diferensiasi prosesnya itu apakah sudah betul atau ada masukan lagi dari Bu Eni. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya dari pembukaan, terus intinya sama penutupnya apakah juga ada masukan untuk saya. Jadi Langkah pembelajaran dan diferensiasi. langkah pembelajaran dan langkah diferensiasi proses. Sudah itu aja. Oke, baik, kalau sudah hari ini nanti setelah ini kan ya berarti kita masuk di kelas yang kita doang. Lalu kita berangkat minimal mana kelas di belakang ya? Param 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 pam parararararam param pam parararararam param pam. So here we go again, I kissed that girl again, but suddenly it must come to an end. Stop smiling, you know you are so annoying. Your cheek, your lips, your hips are a little tempting. If she really finds out I'll be that man walking. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu hari ini siang ini panas, podo panase, ya. Tapi mohon maaf, sayangnya saya harus menyampaikan berita panas. Panas untuk hati kalian mungkin ya. Saya langsung aja karena waktu kita nggak banyak. Yang pertama sebelum masuk materi PTS yaitu yang pertama evaluasi hasil ulangan tulis. Yang kedua tentang PTS kurang lebih soalnya 30 soal. Ada tentang unsur grafik, ada tentang fungsi kuadrat diubah ke dalam gambar grafik, ada tentang sifat-sifat grafik, ada tentang menyusun fungsi kuadrat baru, ada juga yang terakhir tentang statistika data tunggal, mean, median, modus. Sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Oke, saya menerapkan sistem keadilan
bagi seluruh materi PTS. Jadi minimum itu satu-satu ada. FKB itu kan ada 3 macam, minimum satu-satu ada. Materi terakhir yang belum saya jelaskan yaitu tentang statistika data tunggal. Untuk itu hari ini untuk statistika data tunggalnya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasinya itu adalah diferensiasi proses. Oke, silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang saya akan bagi berikut ini. Ya, untuk yang kelompok ini nanti pembelajarannya menggunakan YouTube. Ya, kelompok ini Dion YouTube ya. Terus yang nanti yang sana kelompok Anissa sana nanti membaca web artikel. Ini nanti bersama dengan saya. Oke. That is bitter in every day. But then I feel you will be the only one. Sometimes it doesn't have to be so good. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. But then I'll go to be in outer space. Sometimes the bitter love can be so good. It's like a coffee with a rainbow moon. Sometimes you feel love, but sometimes you feel it right. Is it to be or it is not to be? Ya, yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan. Masing-masing kelompok harus memberikan kesimpulan. Siapa pertama yang memberikan kesimpulan? Kelompok mana? Saya. Ya, silakan Asmi. Dari materi yang dijelaskan oleh Bu Ika mengenai materi statistik tunggal yang melibatkan mean, median, dan modus memberikan gambaran atau cara untuk menjadikan pusat distribusi data. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari materi yang kami dapat dari website, mean itu artinya rata-rata yang didapat dari sebuah data, sedangkan median adalah nilai tengah dari sebuah data yang dapat diurutkan dari terkecil hingga terbesar, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Oke, ada lagi. Dari yang kelompok kami dapatkan, yang dapat dari YouTube, yaitu adalah ada mean yang berumus jumlah data dibagi banyaknya data, dan median yang dibagi menjadi 2, yaitu ada ganjil dan genap. Jika ganjil yaitu UN tambah 1 dibagi 2, jika genap UN dibagi 2. Dan modus itu adalah data yang paling sering muncul di statistika tersebut. Terima kasih. Oke, itu tadi kesimpulan yang sudah kalian berikan. Bagus untuk semuanya. Untuk yang terakhir sekarang yaitu tentang tugas. Apa artinya matematika tanpa mencoba latihan? Silakan nanti kerjakan buku paket halaman 220 tentang statistika. Oke? Bisa dikerjakan di rumah atau mungkin bisa mencicil sekarang. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas. Ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, untuk caranya bebas. Mau bisa menggunakan cara yang dari YouTube atau cara yang lainnya, terserah. Saya bebas, fleksibel saja. Yang penting tidak nabrak kaidah-kaidah matematika. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Aman? Oke, I think enough for today. Hari ini hari terakhir pembelajaran sebelum PTS, sebelum Ramadan. Ya, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Semoga PTS kalian besok lancar. Amin. PTS kalian sukses. Amin. Dan tentunya mendapatkan nilai
nilai yang optimal. Jangan lupa pesan Bapak Kepala Sekolah, mintalah restu orang tua terutama ibu saat berangkat selama PTS. Oke? I think enough? Apa? Ya tetap, tapi kan ini konteksnya PTS. Lebih gimana ya, kan nilainya nanti. Oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya Eni Fitriawati, calon guru penggerak angkatan 9, akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik bersama Ibu Ika Rahmi Hari Indriani dalam mata pelajaran matematika gitu ya. Yang kemarin kami telah melakukan observasinya di kelas 10-7 pada tanggal 27 Februari tahun 2024 di jam ke-9 jam-jam rawan ya. Oke, baik. Di sini saya ditemani oleh Bapak Arni selaku pembimbing akademik saya, pendamping penggerak gitu. Dan mengajar praktik lebih tepatnya. Kemudian di sini kami selama proses kegiatan guru penggerak difasilitatori oleh beliau Bapak Justinus Budi Setianta, kan tetapi beliau tidak bisa hadir karena kami secara virtual aja. Baik, langsung kita akan mulai pengalaman kemarin setelah akhirnya saya masuk di kelas Bu Ika, yang kemarin dari obrolan awal kita ketika mau masuk kelas Bu Ika ingin mengajarkan matematika dasar yang berupa median, modus sebagai lanjutan materi dari SMP Bu, dan juga sebagai prasyarat statistika data berkelompok waktu itu ya. Kemudian kemarin fokusnya Bu Ika ini pembelajaran berdiferensiasi, kemarin diferensiasi proses dan konten kalau bisa dilihat. Kemudian kemarin persiapan yang dilakukan Bu Ika itu berdasarkan data dari guru kita ya, berdasarkan gaya belajar, data dari guru kita. Kemudian tentulah itu mencoba untuk mengaplikasikan pembelajaran di kelas berdiferensiasi proses. Oke. Kemudian kemarin yang menjadi catatan itu di sini adalah langkah-langkah pembelajaran saya Bu sama proses diferensiasinya. Nah sekarang saya tanya Bu Ika, kemarin dari RPP yang sudah Bu Ika berikan kemarin apakah sudah sesuai nih langkah-langkah pembelajarannya dengan apa yang Bu Ika tuangkan, dan proses dalamnya boleh diceritakan Bu Ika? Untuk ya namanya RPP itu kan perencanaan gitu ya. Jelas perencanaan dengan aplikasinya itu jelas ada perbedaan. Apalagi di jam-jam rawan 9-10 itu sudah anak-anak konsentrasinya sudah turun gitu. Ya alhamdulillahnya kemarin kalau dibilang aktif, alhamdulillah aktif. Terus untuk pelaksanaannya apakah 100% sudah terencana sesuai dengan RPP? Masih belum Bu. Masih banyak yang harus ditingkatkan lagi, mungkin juga harus diperbaiki lagi gitu. Karena juga berburu waktu juga 9-10 maksimum kurang 15 menit atau kurang 10 menit itu kan sudah doa ya, jadinya ya sedikit berkejaran dengan waktu juga. Yeah. Tapi pada intinya untuk materinya itu sudah tersampaikan kepada anak-anak dengan gaya belajarnya masing-masing. Materi sudah tersampaikan. Hanya saja kemarin langkah-langkah ya Bu Ika ya. Jadi kalau secara dari RPP itu kegiatan pembukanya ini, ya. Tapi karena sudah jam terakhir lebih ke spontanitas gitu ya. Jadi kayak motivasi. Kita punya angan-angan, punya bayangan, punya harapan langkah apa yang ingin kita tempuh supaya keduanya ini bisa tercapai. Yang pasti yang pertama tuh yang harus tersedia tuh waktu ya Bu ya. Nggak berburu waktu seperti kemarin gitu. Kalau waktunya tersedia, terus anak-anak 10-7 ini kan anak-anak yang kreatif. Saya yakin bisa waktu yang tepat gitu. Terus konsentrasinya anak-anak juga full. Jam-jam awal itu pasti ini bisa untuk mengaplikasikan keduanya itu
itu beragam. Kemudian proses belajarnya mereka ada yang langsung dengan itu kan prosesnya. Di sini kira-kira nanti mereka untuk di produknya mau pakai seperti apa kira-kira karena kan mungkin kalau diferensiasi produk itu kita nggak bisa kan sekali pertemuan itu kan nggak bisa. Ya pilihnya yang seperti kayak berbasis project gitu ya, maksudnya untuk yang itu dikasih jangka waktu untuk menyelesaikan sesuai dengan gaya belajarnya audio itu mungkin menjelaskan, membuat seperti penjelasan yang menarik disertai mungkin animasi karena mereka juga belajar prodistik gitu, mengaplikasikan prodistiknya itu membuat konten-konten yang kreatif tentang median modus. Terus untuk yang belajar bersama saya mungkin bisa ya seperti guru, sama seperti membuat konten tapi tidak disertai dengan animasi seperti dia mengajar seperti guru di depan kelas. Nanti saya pengen tahu bagaimana cara mereka melaksanakan pembelajaran itu semua, kemudian bagaimana tingkat keberhasilannya, apakah sudah oke, memang cocok seperti ini atau bagaimana diferensiasi produknya ya? Iya, diferensiasi produknya. Oke, terima kasih Bika atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi.